dari beberapa hari yang lalu. Nah, untuk kegiatan di rumah sendiri saat ini Anies yang kami ketahui sedang berkumpul bersama keluarga untuk menghabiskan waktu bersama, dan saat ini juga para pendukung yang sudah datang dari subuh bahkan ada juga yang kemarin malam di rumah ini sedang saling bercerita satu sama lain, dan juga tadi saling menyampaikan bahwa alasan mereka mendukung Anies Baswedan, dan juga menyampaikan bahwa apa saja yang nanti mereka akan bantu kepada Anies Baswedan jika nantinya Anies dan juga Sandi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Nah, untuk saat ini tadi kami dapat informasi bahwa sebentar lagi Anies Baswedan akan keluar rumah untuk membeli sarapan dan juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga nanti pada saat pencoblosan pukul 8 waktu Indonesia Barat ini Anies bisa melakukannya dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, Wilson Purba melaporkan langsung dari kawasan Lebak Bulus, dan sebelumnya ada Taris Hirsiman melaporkan langsung dari kawasan Pluit Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Ya, Zilvia, demikian tadi laporan dari teman-teman dari tempat TPS di mana para kandidat calon gubernur nanti akan menyalurkan hak politiknya masing-masing. Baik, jadi sudah mulai bersiap-siap ya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog bersama dengan dua narasumber saya. Pak Wahyu, jadi sebetulnya bagaimana sih aturan soal pemantau yang ada di TPS? Ya, jadi pilkada dan pemilu, kita justru mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat. Dan keterlibatan masyarakat dalam pilkada ini di semua tahapan, termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi kita juga harus menjamin bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara itu harus berjalan dengan tertib dan lancar. Ya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat yang akan terlibat itu harus diatur sedemikian rupa. Nah, dalam rangka mengatur itulah KPU mengeluarkan PKPU yang mengatur tentang mekanisme pendaftaran pemantau pilkada. Jadi harus mendaftar ke KPU, Pak ya? Harus. Jadi, sampai saat ini ada yang mendaftar tidak, Pak? Menurut informasi ada beberapa yang mendaftar, tetapi itu adalah NGO, pemerhati pemilu. Jadi memang NGO yang concern terhadap pemilu dan pilkada. Kalau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan mereka adalah bagian dari Tamasya Al-Maidah itu ada mendaftar tidak, Pak? Berdasarkan informasi dari KPU DKI sampai dengan saat ini kelompok-kelompok itu belum mendaftarkan diri. Jadi kalau mereka tidak daftar tetapi berada di TPS berarti itu ilegal, Pak? Pemantau yang ilegal? Berarti yang bersangkutan, kelompok yang bersangkutan belum mendaftarkan diri. Apakah ada pendaftaran di tempat atau harus jauh dilakukan sebelumnya soal pendaftaran? Ada waktu tertentu, tetapi sampai dengan kemarin kelompok-kelompok di luar NGO pemerhati ini memang belum mendaftarkan. Baik, oke. Jadi Pak Martinus, kalau ada orang-orang seperti itu yang belum mendaftar menjadi pemantau tetapi berada di lokasi, berjaga-jaga di situ dari luar Jakarta pula, apa tindakan yang akan dilakukan kepolisian? Ya, kita akan lakukan proses dialog di situ. Kita tanya kepentingannya apa, ya. Kalau misalnya tidak ada kepentingannya, kita persilahkan untuk tidak ada di situ. Ya, kalau kemudian untuk tetap memaksakan, bahkan kemudian ada perbuatan melawan hukum di situ, ya kita amankan, kita lakukan proses hukum di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh petugas kami nanti di sana, anggota kami, yang mereka lakukan adalah untuk memastikan bahwa